Boleh dong kita salamkan mungkin kata-kata bahwa Tuhan yang sebaik bagi saya dan saudara.
Kita suka tidak. Amin. Tiba saja nanti dengan pada ibu yang bersaksi. Mari. Maju ke depan. Shalom semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang pertama-tama ini saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan sudah menjaga dan melindungi saya sampai saat ini. Saya sangat mengucap syukur karena saya sudah melewati pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saya sepanjang hari ini. Inilah kesaksian saya. Saya mengangkat satu pujian. Ayo, buruan bang. Waktu, iya. Waktu. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus. Inilah persembahanku. Yesus.
bawa hatiku, inilah persembahanku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu. Kasih pujian yang begitu luar biasa dan diberkati semua kita. Amin. Puji Tuhan. Kita sekarang kita masukkan dalam kebenaran Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran Tuhan, kita mau beri persembahan kepada pertama. Nanti sebelum memberi kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dan hari ini Tuhan. Dimana Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan sudah kasih kesempatan Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan sebentar Tuhan kami berikan persembahan kami Tuhan. Berikan persembahan kami ini jadi rupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus sebelum kami memberi persembahan kami. Kiranya Tuhan persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bebaskan kita di dalam persembahannya dan kita beri yang terbaik dan kita puji firman Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa. Dia terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang saya
kami mau mendengarkan sabda firman, supaya kami berpegang pada firman-Mu Amin. dan mengerti seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga kami memegang itu sebagai gaya hidup kami, dan kami mau tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, tidak kami mau disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran, karena Tuhan berkata kamu sesat karena kamu tidak mengerti firman Tuhan. Pada kami ada pengertian oleh Roh Kudus, bukan oleh kuat dan gagah kami. Haleluya. Sehingga pada saat ini Tuhan berbicara kepada hamba-hamba-Mu di sini, kepada anak-anak-Mu di sini, untuk mereka memegang apa yang benar yang daripada Tuhan, sehingga mereka berkenan kepada Tuhan. Kuduskan kami sekali lagi, segala kuasa dan segala iblis Haleluya. kami ikat, patahkan, tolak keluar dari ruangan ini. Kami hanya mengundang Roh Kudus, Roh Allah yang hidup menaungi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk para singer, host leader, semuanya. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, ya. Kita ini sebagai aliran karismatik Pantekosta, seringkali yang menyerang kita bukan dari luar agama kita, tapi yang menyerang kita sesama kita, anak-anak Tuhan, sesama tubuh Kristus. Ya, seringkali kita diserang, dibilang kita ini ajaran palsu, ya, karismatik palsu, yang ngomong pendeta besar, Pak Pendeta Stephen Tong, misalnya. Ya, terus Elia Miron juga ikut mendukung bahwa itu nggak benar, itu masa bahasa roh tidak dimengerti. Saya mau bertanya kepada ibu kekasih yang di belakang, baju apa tuh? Orange ya? Bu, dia bilang, kenapa orang-orang karismatik Pantekosta berbahasa roh, ya, berbahasa roh tidak dimengerti, berarti itu palsu, karena kalau tidak dimengerti tidak dapat diuji, dan sesuatu yang tidak dapat diuji itu palsu, sesat katanya. Nah, saya mau bertanya kepada ibu, apakah bahasa roh itu bahasa yang dimengerti oleh kita? Silakan ibu menjawabnya. Ibu siapa namanya, lupa Pak? Bu Siana. Jadi kita ini belajar komunikasi dua arah supaya kita memahami, jangan hanya satu arah, supaya saya juga bisa mengetahui seberapa jauh pemahaman kita kalau ada yang menyerang kita. Katanya bahasa roh yang tidak diartikan adalah sesat. Jadi kalau saya nggak ngerti kamu berbahasa roh, saya tidak ngerti, maka kamu sesat, kamu palsu, ya, kamu disebut nggak benar, bukan berdasarkan ajaran Alkitab. Jadi ini dia tidak pukul rata, dia pukul rata semuanya begitu. Jadi dia tidak bilang sebagian yang begitu, ya. Nah, menurut Ibu Siana, apakah bahasa roh dimengerti atau tidak? Kita tidak mengerti, tapi Allah mengerti, dan kita merasa sejahtera kalau kita berbahasa roh. Iya, benar Ibu. Ya, jadi bahasa roh itu bahasa yang tidak dimengerti, baik oleh orang yang mengucapkannya maupun oleh orang yang mendengarkan. Ya, di mana tertuang dalilnya, di mana? Kalau orang lain dalilnya itu ada di mana? Dasarnya, dasar. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus ya, 14 ya. 14 itu. Nah, coba Ibu bacakan, biar jawaban Ibu didukung oleh firman Tuhan. Jadi kalau ada, karena kita nggak ngerti, dibilang palsu, dibilang sesat. Jadi kalau saya tidak bisa bahasa Padang, terus karena saya nggak ngerti, saya bilang itu bahasa Padang palsu, bahasa Padang sesat. Masuk akal nggak bagi kita? Tidak semua yang tidak kita mengerti berarti itu palsu, berarti itu sesat.
Nah, dasar kita dia bilang bahwa bahasa roh tidak dimengerti sesat. Waduh, itu penghinaan kepada firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ya Pak? Ayat 2. Silakan baca. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oleh roh. Jadi ketika saya berbahasa roh dengan bahasa lidah atau glosalalia, itu saya itu oleh roh, bukan oleh kedagingan kemauan saya. Jadi yang dihina siapa? Roh Kudus. Ya, bayangkan itu. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa itu harus dimengerti. Kalau kita berbicara sesama suku Batak, ya saya mengerti, dia mengerti. Tapi ketika kita berbahasa roh, kita nggak ngerti, Allah mengerti. Amin. Jadi ketika dia menuntut harus mengerti dulu bahasa roh kita, di situ pelanggaran namanya. Pelanggaran 1 Korintus 14 ayat 2. Ya. Jadi saudara, saya mau kita punya prinsip pengertian yang benar. Supaya ketika ada dari YouTube khotbah-khotbah yang tidak sesuai firman Tuhan, kita bilang itu tidak benar, ya. Kasarnya sesat, ya. Jadi bahasa roh itu tidak dimengerti, ya. Saya pun yang mengucapkan bahasa roh tidak mengerti apa, tetapi roh saya berbicara melalui bahasa lidah saya untuk Allah mendengar apa yang saya katakan. Amin. Amin, ya. Jadi di sini kita bisa membantah bahwa bahasa roh harus dimengerti, itu adalah kesalahan, ya, kesalahan. Amin. Nah, kita lanjut lagi di ayat berikutnya, tapi sebelum ayat berikutnya saya bertanya, kalau bahasa roh tidak mengerti, manfaatnya apa bagi kita yang mengucapkannya? Silakan Bapak kekasih. Siapa Bapak siapa? Pak Reski. Iya. Tidak mungkin Tuhan kasih sesuatu tidak berguna, meskipun kita sendiri nggak ngerti. Tapi sebagai ada orang tertentu menuntut mengerti, itu adalah suatu kesalahan. Silakan. Kalau kita yang berbahasa roh yang tidak mengerti, tetapi Manfaatnya apa? Apa gunanya kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita mengerti? Hanya dimengerti oleh Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Sebab kita nanti berlanjut akan berdoa dalam roh, ya. Jadi kita ini manusia roh, bukan hanya tubuh jiwa, tapi roh. Dalam firman Tuhan ditegaskan. Jadi manfaatnya buat Bapak apa? manfaatnya ketika saya mengucapkan bahasa roh walaupun saya tidak mengerti, tetap menguatkan roh saya. Yes, satu lagi. Dan belajar taat dengan apa roh memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan. Ya, terus apa lagi? Dan berguna bagi orang yang menerima. Allah sendiri yang memuatkan orang yang mendengar itu Ya, lebih tepatnya itu membangun saya. Jadi bukan meruntuhkan saya, bukan menghancurkan saya, bukan memporak-porandakan saya seperti iblis mencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu tidak akan membinasakan saya, malah menghidupkan saya, malah membangun saya. Sehingga kalau saya terbangun rohaninya, maka perilaku-perilaku saya akan menjadi lebih baik, pelayanan-pelayanan saya lebih baik, urapan-urapan akan terjadi bagi pelayanan saya. Ya, jadi itu aturan Tuhan, itu cara mainnya Tuhan. Seringkali kita manusia akhir zaman, dia yang mau mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mau mengatur dia. Dia bilang itu nggak perlu. Apa akibatnya kalau itu kita jalankan? Tidak ada gereja-gereja yang berbahasa roh seperti gereja-gereja tua, ya. Kita bukan menghina, saya juga menghargai bahwa gereja-gereja itu tidak sempurna. Tetapi sesuatu yang tidak sempurna itu, yang salah, kita nggak boleh ikutin sekalipun kita di gereja itu. Amin. Dahsyat. Jadi itu membangun kita, ya, supaya kita bisa hidup di dalam. Mau nggak kamu dibangun? Ya mau dong. Ya kalau kamu mau berbahasa roh lah, supaya kamu yang sudah menerima baptisan Roh Kudus dengan berbahasa roh atau
glosolali yang bersifat dorea, ya. Dorea adalah bahasa roh oleh tanda dibaptis Roh Kudus, ya. Nah, kalau nubuat dibilang katanya berkata kepada manusia, membangun dan menasihati dan menghibur. Jadi bernubuat itu di sini membangun, menasihati dan menghibur jemaat tentunya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ayat 4, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat itu membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata bahasa roh. Bapak, aku itu siapa? Tuhan. Bukan. Kok Tuhan? Baca baik-baik. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata bahasa roh. Ini tingkat pengertian, bukan bahasa roh itu tidak penting, tetapi tingkat untuk membangun jemaat. Jadi saudara jangan salah sangka, kalau itu nggak usah dong berbahasa roh. Siapa yang berkata aku di sini Paulus, ya? Nah, kisah para rasul, ya. Nah, di situ dia jemaat, maksudnya di Korintus, di sini kan di ayat 1 Korintus dibilang di pasalnya. Kenapa ini yang berkata-kata Paulus? Karena dari Paulus oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Jadi dari rasul Paulus, aku. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, ini kok yang Alkitab ini kok saling bertentangan katanya, ya, saling bertentangan. Kenapa di sini aku suka supaya kamu berkata-kata dengan bahasa roh? Semua loh dibilang, aku suka, aku tuh senang banget lihat kamu tuh semua, bukan sebagian. Ya, padahal kalau kita baca di dalam 1 Korintus 12, di sini jelas berkata ayat 8, sebab kepada seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, di ayat 8 dikatakan di situ, kepada seorang ayat 9, kepada seorang roh sama-sama memberi iman, dan kepada yang seorang yang memberi karunia untuk menyembuhkan, kepada seorang yang memberi kuasa untuk mengadakan mukjizat, kepada yang lain dia juga memberi karunia untuk membedakan macam-macam roh, kepada yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberi karunia berbahasa roh. Di sini tentang karunia. Lah, kok pertentangan sih? Katanya aku suka supaya kamu semua berbahasa roh. Tapi di sini Paulus menjelaskan di ayat 12, enggak semua punya karunia atau karisma atau karismaton berbahasa roh, hanya sebagian saja yang berbahasa roh. Di mana letak pengertiannya, Bapak? Kok Paulus bilang aku suka supaya kamu semua, sedangkan dia menjelaskan tentang karunia berbahasa roh, bahwa ada yang bisa bahasa roh dan ada yang menafsirkan. Tidak semua, ada yang bernubuat, ada yang mengadakan mukjizat dan sebagainya. Kira-kira pengertiannya di sini apa? Kalau mungkin diterima dengan roh, ya. Iya, dalam arti apa? Kenapa? Di satu sisi Paulus menerangkan bahasa roh itu semua orang. Aku suka supaya kamu semua berbahasa roh. Tapi di satu sisi dia bilang bahasa roh tidak semua, hanya sebagian yang mengucapkan dan sebagian lagi menafsirkan. Kira-kira di mana pengertiannya? Supaya kita jangan bingung. Sebab Paulus di sini berbicara ada dua hal, yaitu pertama, bahasa roh yang disebut dorea itu adalah bahasa roh, tanda kita sudah dibaptis Roh Kudus oleh Yesus Kristus. Yang di ayat 12 dia berbicara karunia. Karunia digunakan untuk membangun jemaat. Jadi bahasa rohnya adalah berbahasa roh karunia yang tidak dimiliki semua orang, dan itu diucapkan nubuatan dalam bahasa roh, sehingga itu ditafsirkan dan dibagikan kepada jemaat. Jemaat bisa dibangun di dalamnya, bisa itu untuk membangun, menasihati jemaat,
menghibur jemaat. Bahkan di sini di ayat yang ke 8, ayat yang ke 1 Korintus 14, di situ dikatakan bahwa di ayat 6, bacakan saudara. Jadi fungsi bahasa roh yang sifatnya bernubuat dan harus ditafsirkan untuk jemaat, untuk membangun, menasihati, menghibur. Yang ke-6, yang berikutnya maksudnya ayat 6. Silakan baca. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Ya, ditambahkan lagi. Di sini bukan hanya nubuat. Jadi bahasa rohnya untuk memberi pengetahuan, untuk pengajaran, dan untuk pernyataan Allah. Jadi ini bahasa roh bukan untuk membangun diri, tapi untuk jemaat. Dan kalau itu diucapkan, dia harus ditafsirkan sehingga jemaat betul dibangun. Jadi ada bahasa roh dorea, ada bahasa roh karismaton atau karisma yang hanya dimiliki orang. Di sini Paulus tidak underestimatekan bahasa roh. Dia mau juga jemaat dibangun dengan tadi itu nubuat, menghibur, menasehati, pernyataan Allah, pengetahuan Allah, ya. Sehingga satu lagi ada pengajaran, ya. Itu memang harus ditafsirkan, dan itu juga kita mau dibangun di dalam gereja ini supaya ada juga yang punya karunia untuk nanti membangun jemaat setelah bahasa roh itu ditafsirkan, ya. Bukan di copy paste, ditafsirkan, ya. Ingat itu, ditafsirkan, ya. Lanjut, kita belajar lagi tentang bahasa roh. Di ayat yang itu kita nggak usah sebutkan semua karena keterbatasan waktu. Ayat 8, 9, 10. Ya, jadi tentang karunia itu bahwa harus ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan karunia untuk menafsirkan. Nah, hal berikutnya, bahasa roh itu kita ucapkan satu bisa sebagai doa, ya, sebagai doa. Baca di 1 Korintus 14 ayat 14. Silakan Ibu Kekasih, Ibu Gembala. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Iya, jadi kalau saya berkata, inna makasaka manta makata pakoshika hana makata pokoya hana makase, itu saya berdoa. Berdoa, walaupun itu diucapkan oleh fisik saya, melalui bibir saya, atau disebut bahasa lidah, tetapi sebab jika aku berdoa dalam bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi akal budiku tidak turut berdoa. Itu kalau saya mengucapkan itu dengan lidah saya, itu akal budi saya tidak berdoa. Yang berdoa itu roh saya. Amin. 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 Jadi saya nggak ngerti, tapi Tuhan ngerti. Jadi bahasa itu harus dimengerti. Kalau saya mengucapkan harus dimengerti yang mendengarkan. Siapa yang mendengarkannya? Tuhan atau Allah, ya. Dia ngerti. Walaupun saya nggak ngerti, roh, karena saya berdoa dalam bahasa roh, ya. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Ya, jadi aku berdoa juga. Jadi Tuhan menghendaki apa dari baptisan roh dalam bahasa roh? Supaya kita ini sebagai makhluk roh tidak hanya berdoa dengan akal budi. Ya, gereja-gereja tertentu dia mau mendekatkan, nggak perlu lagi itu bahasa roh. Padahal firman Tuhan jelas.
Paulus pun mempraktekannya. Aku berdoa dengan akal budi, aku berdoa juga dengan rohku. Ya, jadi jangan meniadakan firman Tuhan. Kalau kita meniadakan satu nokta pun, waduh, dasar banget hukumannya ya. Jadi kita nggak boleh. Tetapi kalau kita berbahasa roh hanya untuk berdoa, tidak. Ada lagi, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Ya, jadi kita bisa berbahasa roh dengan menyanyi dan memuji, ya, dengan roh. Jadi rohku lah yang memuji, rohku lah yang menyanyi. Dan Allah mengerti bahasa rohku itu. Dia paham apa yang rohku katakan kepada Allah. Amin. Tetapi kita juga bisa memuji dan menyanyi dengan akal budi. Jadi gereja Pantekosta karismatik adalah gereja yang menerapkan prinsip Alkitabiah. Kita jangan hanya berdoa dengan akal budi kita. Kita jangan hanya berdoa dengan pikiran kita, tetapi kita berdoa dengan roh. Kalau perbuatan berdoa dalam roh, memuji Tuhan ditiadakan, akibatnya apa? Karunia roh akan menurun. Ya, nggak bisa dibayangkan. Sedangkan saya besar dibangun oleh satu gereja, tapi saya nggak bisa mengusir setan. Karunia mengusir setan jadi tiada karena nggak berbahasa roh. Amin. Iya, itulah jeleknya kalau kita meniadakan apa yang menjadi milik kita yang seharusnya sebagai gereja Tuhan. Bahkan coba saudara baca di dalam Yohanes 4. Ibu kekasih yang baju hitam, Yohanes 4 ayat 16. Benar ya? Bukan. Yohanes 4 ayat ayat 22. Coba baca Yohanes 4 ayat 22. Silakan Ibu. Ayat 22, 23, 24. Menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan Ya, itu Yesus berkata. Yahudi. Terus ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini yang Yesus mau. Connect kan? Klop kan? Bahwa Tuhan itu mau menyembah dalam roh. Karena Allah itu roh, huruf besar, menyembah dalam roh, huruf kecil, yaitu roh manusia. Ya, perhatikan ini. Tuhan mau mengatakan bahwa penyembah benar harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tetapi kalau kita meniadakan bahasa roh, meniadakan baptisan roh, lah menyembah dalam rohnya mana? Kan aku kendaki supaya kamu menyembah dalam roh sebagai penyembah benar. Lah, kenapa kamu meniadakan bahasa roh? Ya enggak. Kenapa kamu meniadakan baptisan roh yang kamu bilang itu cukup di loteng Yerusalem? Padahal pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya di loteng Yerusalem, sekalipun dia sudah jatuh turun ke bumi, ke manusia yang ada di loteng Yerusalem, dia juga datang ke Kaisarea, dia di Efesus, dia datang ke mana lagi? Samaria. Jadi nggak benar itu mengatakan bahasa roh cukup satu kali dan kita tidak perlu menunggu lagi. Bagi mereka yang belum dibaptis Roh Kudus nggak perlu lagi karena Roh Kudus sudah turun di loteng Yerusalem. Hello, pencurahan Roh Kudus tidak hanya di loteng Yerusalem, ya, di Efesus, di Kaisarea dan seterusnya. Itu berlanjut dan di sini dan saya berlanjut di Stadion Utama tahun 1990. Renat Bongki khotbah tentang baptisan Roh Kudus dan turun itu kepada saya. Jadi hello, baptisan Roh Kudus tidak dengan kamu percaya kamu langsung dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, berbeda menerima. Itu peristiwa-peristiwa 4 peristiwa tadi dijelaskan.
Menerima dan dibaptis air itu bukan berarti dibaptis Roh Kudus. Sekalipun bisa saja bersamaan ketika kamu ketika kamu dibaptis, Roh Kudus juga turun kepadamu, tapi tidak selalu. Bahkan ada orang-orang yang percaya dulu menerima Yesus, baru dibaptis Roh Kudus, baru dibaptis air. Kita nggak cukup waktu untuk membahas satu-satu. Tetapi itu pengertian kita harus benar bahwa kita dibaptis Roh Kudus itu penting, ya. Amin. Sekalipun latar belakang saya gereja tua, tetapi saya dibaptis oleh Roh Kudus di Stadion Utama Senayan tahun 1990. Amin. Nah itu jadi menyembah dalam roh itu penyembah benar, tetapi dalam kebenaran, artinya dalam Yesus, tidak sesat, ya. Amin. Jadi jangan dengan akal budi aja. Paulus sudah mengatakan bahwa kamu mau berdoa dalam bahasa roh juga, dalam bahasa akal budi, memuji, menyembah dalam bahasa roh, ya, jangan hanya bahasa akal budi. Ya, kita kembali 1 Korintus 14, ya. Jadi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, di situ juga bisa aja isinya adalah bersyukur. Sebab di ayat 16, 1 Korintus 14 ayat 16. Sebab jika engkau mengucapkan syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukur? Bukankah itu tidak tahu apa yang kau katakan? Di sini di sini Paulus maksudnya tidak mendiskreditkan bahasa roh, cuma dia mau ada bahasa roh yang ditafsirkan, bukan diterjemahkan, ya. Ditafsirkan beda diterjemahkan, ya. Nah, kalau ditafsirkan yaitu kata demi kata, tapi kalau diterjemahkan ini, jadi bahasa roh itu bukan diterjemahkan, tapi ditafsirkan, ya. Tafsirnya bagaimana, ya? Nah, di sini Paulus mengatakan tentang bahasa roh yang hanya untuk membangun diri sendiri, itu juga harus membangun jemaat, ya, pada yang punya karunia, bukan pada semua orang yang bisa berbahasa roh. Ya, saya kira itu, dan di sini dijelaskan di ayat selanjutnya, ya, tentang bahasa roh itu sebagai tanda bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang tidak beriman, dan nubuatan untuk orang beriman. Jadi sekali lagi di sini jelas karunia bahasa rohnya ditujukan untuk membangun jemaat, ya. Dengan demikian kita terbangun di dalamnya, ya, terbangun bersama-sama. Jadi kita harus, siapa dari sini yang belum tahu lagi tentang hal ini, supaya jangan nanti bingung, bahwa di sini Paulus menjelaskan dua hal dalam satu perikop, ya, tidak bersama-sama. Jadi kita harus mengerti untuk mengembangkan terus, jangan membungkam, menyembah dalam rohnya harus dijalankan baik di rumah. Nah, untuk menertibkan, memang kalau kita khotbah, ya, jangan kamu keras-keras berbicara untuk membangun dirimu sendiri, harus dengan suara yang kecil kamu boleh. Sementara khotbah kamu ngomong bahasa roh, tidak didengar banyak, maksudnya tidak membuat kegaduhan, karena di sini Roh Kudus adalah roh yang tertib, roh yang teratur. Itu jadi Paulus menertibkan, karena begitu bahagia mereka berbahasa roh pada zaman mula-mula, sehingga kadang-kadang lepas kontrol. Nah, itu maksudnya. Saya juga tidak bilang semua bahasa roh itu benar, ya, karena ada juga yang palsu, dalam arti dia hanya ikut-ikutan, ya, dia hanya ikut-ikutan, dan dia hanya pura-pura saja berbahasa roh, ya. Contohnya setan yang bertemu dengan saya, ada seorang ibu, dia berbahasa, saya pikir ini bahasa daerahnya, saya tanya sama mereka, itu bahasa daerah kamu? Oh enggak, oh berarti ibu ini kesurupan, dia berbahasa seperti bahasa roh tapi palsu. Di mana-mana ada yang asli, ada yang palsu, ya. Tapi tidak berarti kalau ada yang palsu kita tidak memakai yang asli. Oh nggak bisa. Kita harus mau bahwa bahasa roh itu juga
cari yang benar bukan karena dileskan saudara bisa bahasa roh, tidak. Saya tidak berbahasa roh karena saya les, ya. Saya tidak berbahasa roh karena saya ikut-ikutan, tidak. Bahasa roh saya adalah bahasa roh karena saya dibaptis Roh Kudus oleh Yesus. Ya, saudara, supaya kita hidup di dalamnya dan kita kuat di dalamnya, kita melakukan apa yang menjadi prinsip Alkitab, prinsip Allah, ya, bukan prinsip manusia, ya. Sekalipun menurut pemandangan manusia, oh baik sekali ya, kita nggak bahasa roh supaya jangan kita dianggap orang gila, karena Paulus juga menjelaskan itu tentang bahasa roh dianggap orang gila. Tetapi kita tidak mengatakan. Sebab apa? Jangan melarang orang berbahasa roh. Dan tuntutan firman Tuhan bahwa menyembah dalam roh itu harus kita kerjakan sebagai penyembah-penyembah benar. Nah, sebagai akhir, coba baca Yudas 1 ayat 20. Surat Yudas hanya satu pasal, ya. Silakan baca Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, berdoalah dalam Roh Kudus. Bagaimana berdoa dalam Roh Kudus? Cobalah kamu, saya tanya, siapa yang tahu berdoa dalam Roh Kudus nggak berbahasa roh? Sebab roh itu yang mengatakannya. Tadi kan udah jelas. Oleh roh itu kamu mengatakan bahasa itu, yang merupakan rohmu yang berdoa, tapi teraplikasi dalam bahasa lidah atau glossolalia, ya, yang berupa dorea. Bisa juga yang berupa karisma, ya. Amin. Amin. Sudah paham, ya? Kita nggak boleh diumbang-ambingkan oleh pengajaran ini, karena kita harus berpegang teguh pada prinsip firman Tuhan, ya, supaya kita jangan sesat, kata firman Tuhan, karena kita nggak ngerti. Tapi lewat ini kita bisa tahu bahwa kita karismatik bukan sesat, bukan palsu, ya. Ada yang menyatakan itu dari saudara kita sendiri, saudara seiman kita dibilang palsu. Waduh, nggak bilang sebagian atau bagaimana, ya, tetapi semuanya, ya, dahsyat banget, ya. Kita boleh paham, kita nggak usah bingung lagi. Gimana sih kalau mengkonter ayat-ayat itu, kita sudah punya. Oh, itu pengertian karisma, oh itu pengertian gloria. Sebab orang-orang 120 orang di loteng Yerusalem berbahasa roh, ya. Kira-kira menurut saudara itu pakai ganti-gantian nggak? Seperti Paulus menasihati kalau punya karunia cukup 3 aja, misalnya 15 menit mengatakan, 15 menit menafsirkan. Jadi paling tidak 45 menit untuk membangun jemaat, bukan lewat khotbah, tapi lewat bahasa roh karisma atau bahasa roh nubuatan, ya. Tapi ternyata kan tidak, mereka berbahasa roh semua, nggak ada ganti-gantian. Ketika juga di Kaisarea, ketika juga di Efesus, ya, di Samaria, itu juga mereka bahasa roh semua, nggak ada yang ganti-gantian. Jadi jangan saudara disesatkan. Elia bilang, kalau kamu nggak ada itu dalam ibadah, marilah kita berbahasa roh. Lah, bahasa rohnya bisa kok digunakan pada loteng Yerusalem. Ya, tapi kan itu dimengerti. Ingat, peristiwa pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem adalah sesuatu hal yang khusus, tidak menjadi patokan umum. Karena ketika di Kaisarea, di Samaria, dan di Efesus itu tidak ada lidah api, tidak ada tiupan angin keras, tidak ada orang mendengar bahasa itu. Di situ 120 murid ini berkata-kata, tetapi Allah membukakan pendengaran mereka, seolah-olah mereka berkata-kata dengan bahasa mereka masing-masing. Bahasa roh bukan bahasa manusia, itu perlu diingat. Bahasa lidah bukan bahasa manusia, ya. Jadi ketika dia berkata-kata, cobalah kalau kita bayangkan dari semua ini berbahasa roh, tidak ganti-gantian, terus kok mereka mendengar, mereka ini bahasa Batak, ya, bahasa Batak. Dan saya ngerti mereka ceritakan Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib. Itu nggak mungkin kalau
Kalau semua berkata-kata, ya bingung lah, ya mana yang nggak dengar nih? Bingung kan, berisik ya. Tetapi itu mengertikan bahwa saat itu Tuhan membukakan pengertian, jadi berbahasa rohnya jadi nubuatan atau berkata-kata tentang perbuatan Allah. Itu telinga mereka, dan itu tidak semua yang mendengar. Hanya orang-orang saleh Yahudi dari tempat kolong langit itu. Sebagian yang tidak saleh nggak ngerti, makanya mereka disebut, oh mereka itu mabuk anggur manis, ya. Itu di situ pengertiannya. Jadi bahasa roh pertama bisa ngerti kok, lah bahasa roh yang berikutnya tidak dimengerti. Jadi itu suatu kekhususan yang pertama kali, bahwa Tuhan membukakan pendengaran orang-orang yang mendengar mereka bahasa roh berkata tentang perbuatan ajaib. Jadi itu ibarat penterjemahan langsung ke telinga mereka, ya, bukan mereka dalam bahasa Inggris atau apa yang tidak mereka tahu. Itu bukan bahasa manusia, ya. Kalau bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa Padang itu bahasa manusia, ya, bahasa akal budi, ya. Amin. Amin. Demikian. Kita bangkit ke worship leader di musik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji bagimu Yesus. Sembah sujud bagimu Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kami mau penyembah-penyembah yang benar dan semua, saya mau semua kami di sini dibaptis Roh Kudus oleh Yesus, sehingga semuanya boleh berbahasa roh Dorea, berbahasa roh yang daripada Tuhan, agar kami semua di sini bisa berdoa dengan roh lewat bahasa roh Dorea, roh melalui bahasa roh glosalalia. Dan kami menyembah menyembahmu dengan akal budi, kami menyembahmu dengan roh kami lewat bahasa roh. Kami berdoa dan kami menyembah Tuhan dengan roh, seperti Tuhan mengatakan penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dalam bahasa roh, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Karena ketika kami berbahasa roh, Roh Kudus sendiri yang menyatakan, yang mengatakan lewat kami bagaimana roh kami berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengerti semuanya, dan itu membangun kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tetaplah masing-masing yang belum menerima baptisan Roh Kudus berdoa, meminta dengan tidak putus asa, dengan tidak jemu-jemunya, agar saudara memiliki baptisan Roh Kudus. Suatu saatnya nanti Tuhan akan menyatakan kerinduan saudara dan mengalami yang disebut kuasa dari tempat yang tinggi, yaitu baptisan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih, sehingga karunia-karunia roh dihidupkan dalam gereja ini lebih hebat. Karunia-karunia roh ditambahkan bagi kami yang sudah dibaptis Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami pegang teguh apa yang menjadi firman-Mu, supaya kami tidak sesat, tetapi kami mengerti kehendak Allah, mengerti perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan setiap ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang meniadakan tentang baptisan Roh Kudus, ajaran-ajaran yang melarang meniadakan bahasa roh di gereja, yang mereka memakai akal budi, yang semuanya itu berasal daripada setan. Karena setan tidak mau jemaatnya dibangun secara pribadi demi pribadi, karena setan tidak mau jemaat Tuhan dibangun oleh sesuatu yang rahasia yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ikat, kami patahkan setiap ajaran-ajaran itu
di dalam kami, keluar dari kehidupan kami. Kami memegang teguh bahwa semua yang Tuhan rancangan baik adanya, dan kami hanya mau berjalan sesuai rancangan-Mu, bukan rancangan otak kami, bukan rancangan kemauan kami, bukan rancangan-rancangan palsu yang berasal dari si jahat. Terima kasih Bapa. Terus beracara dalam umat-Mu di tempat ini, dalam jemaat pada saat ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Mari kita semuanya mengucap syukur kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan mengurapi kita lebih dahsyat lagi. Tuhan mengurapi kita lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi. Kita minta supaya Tuhan beracara buat kehidupan kita semua. Kita minta supaya Tuhan mengurapi kita, Tuhan mengurapi kita, Tuhan beracara buat kehidupan kita. Kita minta supaya Tuhan yang memampukan kita untuk hidup kita bertahan. Karena jika kapan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, kita minta supaya Tuhan melawan kita, menyembuhkan kita, menyatakan mujizat dalam hidup kita, melakukan perkara-perkara yang ajaib
saya punya masalah-masalah mengenai ekonomi finansial. Saya percaya di akhir tahun ini engkau akan mengalami terobosan. Engkau mengalami terobosan dalam ekonomi, engkau mengalami terobosan dalam finansial. Berkat-berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, atau ada orang-orang masih kekayaan dari bangsa-bangsa akan dilipat gandakan tersumber dalam hidupmu. Engkau menikmati semuanya itu. Engkau bisa menikmati semuanya itu. Di akhir tahun ini, di bulan Desember ini, engkau menikmati semuanya itu. Pintu-pintu berkat terbuka dalam hidupmu. Pintu utara, pintu barat, pintu selatan, pintu timur terbuka dalam hidupmu. Terbuka dalam hidupmu. Terbuka dalam hidupmu. Terbuka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Orang satu dalam nama damai. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau main dalam hidup kami yang sakit sudah mengalami kesembuhan. Yang membutuhkan mujizat sudah terjadi mujizat. Yang membutuhkan terobosan terjadi terobosan. Yang membutuhkan jawaban-jawaban sudah terjadi jawaban-jawaban. Terjadi jawaban-jawaban. Terjadi jawaban-jawaban. Kami sehat, kami kurang, kami diberkati, kami membaca, kami sehat, kami keluar, kami diberkati, kami membaca. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau main dalam hidup kami ya Allah. Kau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekarang dukung Ibu. Kita sampaikan ke persembahan kedua dan kita siapkan nanti kita. Petugas konten bisa jalankan persembahannya dan kita siap memberi. Segenap hidupku, jiwa
pengurus gereja yang ada. Kami persilakan. Shalom saudara. Shalom.